Pada malam pernikahan kami, suamiku langsung diperintahkan untuk pergi ke perbatasan. Saat hendak pergi, dia menangkup wajahku, menciumku, dan berkata, "Tunggu aku kembali." Lalu dia meninggalkanku sendirian bersama seorang bocah kecil. Di kediaman Markis, kami hanya bisa saling pandang. Tapi siapa sangka, setelah 2 tahun berpisah, saat Ji Fucheng kembali ke ibu kota dengan kemenangan, dia malah membawa pulang seorang wanita rubah. Wah, hebat sekali. Bukankah ini plot klise yang ada di novel-novel? Jadi, aku pun menerimanya dengan lapang dada. Sebelum dia kembali, aku sudah menyiapkan surat cerai. Aku bersiap untuk pergi begitu saja. Tapi si bocah kecil itu menarik-narik lengan bajuku dan bertanya dengan wajah memelas, "Bolehkah aku ikut denganmu? Lagi pula, kau tidak punya anak laki-laki. 1 anak lagi tidak akan jadi masalah." Hasilnya, begitu aku kembali ke kediamanku sebagai putri, Ji Fucheng langsung berlari mengadu ke hadapan kaisar. Dia bilang aku menculik anaknya, dan anaknya sendiri tidak menginginkannya. Pamanku yang seorang kaisar, demi memberi hadiah pada Markis Zhenbei kesayangannya, menikahkan keponakannya yang cantik jelita ini dengannya. Awalnya, aku tentu saja tidak mau. Karena Markis Zhenbei, Ji Fucheng, adalah seorang duda. Dan dia punya anak pula, Cih. Aku yang masih muda dan cantik ini harus menjadi ibu tiri. Mana bisa begitu? Jadi, aku pun berlari ke hadapan paman kaisar untuk merengek dan mengamuk. Hiks. Lalu, pamanku dengan murah hati mengeluarkan beberapa lukisan potret dan menyuruhku memilih. Yang pertama adalah seorang tuan muda kaya raya yang hidung belang. Jumlah selirnya bahkan tidak bisa dihitung dengan jari kedua tangan. Yang kedua, memegang 2 bilah pedang. Seorang jenderal besar yang gagah perkasa. Hanya saja, wajahnya menyeramkan seperti iblis. Dan dipenuhi janggut yang lebat. Semakin kulihat yang berikutnya, satu lebih buruk dari yang lain. Aku sangat ketakutan sampai langsung menangis kencang. Nenek Suri. Hahaha. Cucumu ini menderita sekali. Sejak kecil sudah tidak punya ibu. Tidak ada yang sayang, tidak ada yang cinta. Hahaha, Ibu Suri menoel keningku. Sambil tersenyum, beliau mengeluarkan sebuah lukisan. Aku menatap orang yang ada di dalam lukisan itu. Wah, pemuda yang sangat tampan. Tanpa sadar aku menelan ludah. Berapa tingginya? Paman Kaisar menjawab dengan tenang, tingginya lebih dari 8 ci. Apa dia kaya? Apa dia bisa menghidupiku? Lahir dari keluarga bangsawan terkemuka. Punya banyak jasa dan menjaga diri dengan baik. Bagus, 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 sangat bagus. Semakin kulihat lukisan itu, semakin aku puas. Aku pun menunjuk dengan tanganku. Aku mau menikah dengan yang ini. Sudah yakin, tidak akan menyesal. Tentu saja tidak akan menyesal. Yang menyesal itu anak anjing. Paman tiba-tiba berdeham. Lalu menambahkan, dia adalah Markis Zhenbei, Ji Fucheng. Paman, apakah menurut paman aku ini terlihat seperti anak anjing? Aku membuat wajah memelas sambil menunjuk diriku sendiri. Paman menatapku dengan dingin, tidak. Kalian menikah tanggal 28 bulan depan. Setelah berkata begitu, beliau pergi dengan tangan di belakang punggung. Godaan. Ini benar-benar godaan visual. Aku menghela napas. Mau bagaimana lagi, aku memang genit. Paman berkata, meskipun aku akan menikah,
Aku juga harus punya rumah sendiri. Kata-kata itu membuatku terharu sampai menangis terseduh-seduh. Tentu saja bukan karena kediaman putri ini terlalu mewah. Pada hari pernikahan, aku berangkat menikah dari istana Cining milik Nenek Suri. Yang mulia Permaisuri secara pribadi menyisir rambutku. Sambil menyisir, beliau mulai menangis. Permaisuri dan ibuku dulunya adalah sahabat karib. Sejak ibuku meninggal dunia, dia memperlakukanku seperti anak kandungnya sendiri. Gosipnya, Putri Changning lebih istimewa dari Putri Kaisar. Hahaha, memang benar begitu. Waktu kecil, jika ada barang berharga dan menarik, pasti aku yang memilih lebih dulu. Pilih. Sisanya barulah dikirim untuk adik-adikku di istana lain. Aku menatap Permaisuri yang berlinang air mata di cermin perunggu. Dengan iba, aku menepuk punggung tangannya. Bunda, Sinyi akan menikah, ini adalah hal yang baik. Jangan bersedih lagi. Nanti, kalau Bunda merindukanku, jangan lupa kirim kabar untuk Sinyi. Sinyi juga akan sering kembali untuk menjenguk Bunda. Dia mengangkat tangan untuk menyeka air mata di wajahnya. Sambil terisak, dia berkata, "Siapa yang bersedih? Bunda ini bahagia. Sangat bahagia. Si nakal kecil kita, Sinyi, akhirnya sudah dewasa." Aku jadi teringat ibumu. Andai saja Ping Yang masih ada, dia pasti akan menangis lebih kencang lagi. Sinyi, ingatlah, Bunda dan Paman Kaisar akan selalu menjadi pelindungmu. Jangan biarkan orang lain meremehkanmu. Saat menikah, Paman menyuruh pasukan kekaisaran untuk mengawalku. Lampion merah besar menerangi sepanjang jalan. Suara gong dan genderang membahana ke langit. Suasananya luar biasa meriah. Tandu besar dengan 8 pemikul membawaku ke kediaman Ho. Saat turun dari tandu, aku hampir tersandung oleh suamiku. Kerudung pengantinku nyaris jatuh. Untungnya, sepasang tangan besar menopangku. Lalu, orang di depanku mengulurkan tangannya. Suaranya yang jernih dan tenang memberiku rasa aman. "Pegang tanganku, kamu tidak akan jatuh." Melalui celah kerudungku, aku bisa melihat tangan itu, walaupun tidak seputih tangan para tuan muda bangsawan. Tapi terlihat kuat, ramping, dan lebar. Sangat indah dipandang. Tangan besar menggenggam tangan kecil. Dia meremas tanganku dengan lembut. "Kenapa tanganmu kecil sekali?" Wajahku memerah. Aku ingin menarik tanganku kembali. Namun, tanganku digenggamnya erat. Tawa kecilnya terdengar di telingaku. "HMPH, kalau sudah kugenggam, tidak akan kulepaskan." Api di Anglo menyala besar, aku tidak berani melangkahinya. Ji Fucheng melihat kesulitanku. Tanpa berkata apa-apa, dia merangkul pinggangku dengan satu tangan dan mengangkatku melewatinya. Aku bahkan belum sempat terkejut. Aku sudah diletakkan dengan mantap di tanah. "Ayo, istriku." Setelah menyelesaikan upacara penghormatan langit dan bumi, Putri Changning, Gao Xin telah menjadi istri Jenderal Zhenbei, Ji Fucheng. Hari ini, aku sudah bangun sejak dini hari. Saat ini, aku sudah menguap beberapa kali. Aku sangat mengantuk sampai tidak bisa membuka mata. Kepalaku terkantuk-kantuk. Dan mahkota Phoenix yang berat di kepalaku hampir membuat leherku patah. Rasa kantuk ini hampir merenggut nyawaku. Tiba-tiba pintu didorong terbuka perlahan. Ji Fucheng melangkah dengan mantap. Perlahan berjalan ke arahku. Dia mengangkat cadar pengantinku. Aku mengangkat mata untuk melihatnya. Pria di hadapanku mengenakan jubah pengantin merah yang serasi denganku. Bibir tipisnya menyunggingkan senyuman. Penampilannya benar-benar seperti siluman pria yang memesona. Membuatku sampai sedikit terpana. Melihat gambarnya saja sudah cukup tampan. Tetapi sekarang setelah melihatnya langsung, aku baru benar-benar merasa selera pamanku ternyata sangat bagus. Dia tidak membohongiku. Dia memang pria yang luar biasa. Ji Fucheng berbisik lembut. Matanya menatap lurus ke mataku.
Istriku, apakah kau puas dengan suamimu? Aku buru-buru menghindari tatapannya. Dengan wajah memerah, aku berkata dengan gugup. Bo, boleh juga. Ji Fucheng tertawa kecil, baguslah kalau begitu. Dia melihat tusuk konde mutiara dan hiasan rambut yang rumit di kepalaku. Suaranya lembut, berat. Aku mengangguk. Aku langsung mengeluh, berat sekali. Dia tertawa melihat tingkahku dan menggelengkan kepalanya pasrah. Dia mengangkat tangan dan melepaskan mahkota rambutku. Lalu melepas tusuk kondeku. Rambut hitamku yang tersanggul rapi langsung tergerai di dadaku. Setelah meletakkan mahkota rambut, dia berbalik dan berjalan ke meja. Dia membawakan secangkir arak dan memberikannya kepadaku. Setelah meminum araknya, aku pun melepaskan anting-antingku. Lalu membersihkan diri. Sibuk seharian. Melepas gaun pengantin yang berlapis-lapis. Punggungku sampai basah kuyup. Ternyata pelayan sudah menyiapkan air mandi sejak tadi. Setelah selesai berendam dengan nyaman. Saat hendak memakai baju, aku baru sadar kalau aku lupa mengambil jubah dalam yang bersih. Tapi, aku tidak sudi memakai pakaian kotorku lagi. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk memanggilnya. Houye Fucheng, Houye. Bisakah Anda membantuku mengambilkan jubah dalam yang bersih? Dia menunduk menatapku dengan kaget. Tapi saat dia menghampiriku, dia tidak membawakannya untukku. Pakaian dalamnya. Aku bicara dengan sedikit malu. Anda lupa mengambil pakaian kecilnya. Pakaian kecil apa? Yang itu. Tidak dipakai juga tidak apa-apa. Begitu dia mengatakan itu, aku merasa seluruh tubuhku memanas. Aku memelototinya dengan panik. Aku mau pakai. Dia tidak menjawab. Dia hanya tersenyum, lalu berbalik dan mengaduk-aduk isi koporku. Mau warna apa? Terserah. Dia memberiku sebuah kamisol berwarna hijau muda. Tangannya yang besar memegang kamisol berwarna lembut itu. Terlihat sangat canggung. Aku buru-buru mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia melipat tangannya dan menatapku lekat-lekat. Kami hanya saling bertatapan. Cepat keluar. Kukira dia akan pergi. Ternyata, dia malah membuka pakaiannya sendiri. Pinggangnya yang kokoh terlihat dengan sangat jelas. Namun, bekas-bekas luka di punggungnya mengejutkanku. Saat aku tersadar, dia malah langsung masuk ke dalam bak mandiku. Tindakannya ini membuat jantungku seketika berdebar kencang. Ini memalukan sekali. Sesaat, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi, melihat pria tampan mandi, rasanya sulit untuk ditolak. Pakai bajumu yang benar, dong. Sudah kupakai. Apanya yang sudah dipakai? Aku masih mau mandi. Tidak usah mandi lagi. Kamu keluar. Aku mau pakai baju. Hehe. Istriku hari ini lelah, biar suamimu ini yang membantumu. Aku sampai gemetar ketakutan. Ternyata, pelayanannya tidak buruk juga. Aku ingin bersama istriku. Tatapannya seolah-olah ingin memakanku. Kamu pura-pura mati, ya. Padahal, istriku ini sangat mesra. Aku. Jelas-jelas dia yang memulainya. Kenapa malah jadi aku yang malu? Bukankah mencium itu seperti ini?
Dia langsung bersemangat seperti seekor anjing besar. Wajahku jadi hangat karena terus digesek olehnya. Kenapa kamu begini, sih? Wajahku sampai memerah. Merahnya sangat indah. Tubuh Ji Fucheng terasa sangat panas. Sang Markis adalah seorang jenderal perang. Kalau merasa tidak nyaman, kau harus memberitahu Markis. Pangeran datang mengusik ketenangan batin. Pesan kilat 800 li untuk mencari lawan catur. Hahaha. Tunggu saja. Tunggu aku kembali. Kau mau pergi? Ji Fucheng, aku menantimu kembali dengan kemenangan. Deng Tuzi. Setelah kepergian Ji Fucheng, di kediaman bangsawan yang besar ini, hanya tersisa 2 orang tuan. Yang pertama adalah Ibunda Ji Fucheng, Nyonya Besar Cui. Yang kedua adalah putra bungsu Ji Fucheng, Ji Zixun. Semua pria dewasa di keluarga Ji gugur di medan perang. Hanya menyisakan Ji Fucheng seorang diri untuk menopang kediaman bangsawan. Putra ketiga keluarga Ji yang terbiasa memegang kuas, kini harus mengangkat senjata. Aku benar-benar mengaguminya. Bagaimanapun, ini adalah hari pertamaku sebagai menantu baru. Di usianya yang setengah abad, rambutnya ternyata sudah memutih semua. Hahaha. Pasti berat bagimu. Saya tidak merasa terbebani. Tuan Hou melakukannya demi rakyat jelata Dayan. Suaner, kemarilah, temui ibumu. Ibu. Anak kecil ini sangat mirip dengan Ji Fucheng. Wah. Rasanya aku ingin sekali mencubit pipinya. Dan sangat menyayanginya. Saat besar nanti, dia pasti akan menjadi pemuda yang sangat tampan. Tanpa perlu merasakan sakitnya melahirkan. Bisa memiliki putra setampan ini, benar-benar menyenangkan. Kau suka padanya? Sangat suka. Terima kasih, Ibu. Hahaha. Suner kita kelak akan menjadi anak yang memiliki seorang ibu. Hadiah untukmu. Terima kasih, Suner. Akan kusimpan baik-baik. Terlihat berkilap, sepertinya ini benda kesayangannya. Terima kasih, Suner. Ibu juga sangat menyukainya. Hadiah untukmu. Nyonya besar dengan sepenuh hati menyerahkan kunci dari seluruh keluarga besar ini, beserta si kecil yang bernama Ji Zixun. Semuanya dilimpahkan kepadaku. Salam, Ibu. Anak ini begitu sopan dan penurut. Sama sekali tidak seperti anak berusia 5 tahun. Tidak pernah bangun siang. Entah kebaikan apa yang telah dilakukan ayah tirinya, hingga bisa melahirkan putra selucu ini. Aduh, semua orang bilang jadi ibu tiri itu susah. Tapi bagiku, semuanya lancar-lancar saja. Hanya saja, setiap hari harus bangun pagi-pagi sekali untuk bersolek. Itu benar-benar menyiksaku. Aku ini pada dasarnya memang pemalas. Tapi si kecil ini, kalau aku melarangnya datang, dia akan mengira aku tidak menyukainya. Lalu diam-diam bersedih. Tapi kalau aku membiarkannya datang, waktu bermalas-malasanku jadi sirna sudah. Benar-benar membuatku pusing. Hingga suatu hari,
Aku sedang memeriksa buku catatan di ruang belajar. Ternyata, bukan hanya aku yang mengantuk setiap hari. Seiring waktu yang kami habiskan bersama, aku baru sadar kalau dia adalah anak kecil yang sangat menjaga gengsinya. Singer, karena sekarang aku sudah menjadi ibumu. Kamu harus memperlakukanku sebagai ibumu juga, dong. Anak-anak lain di usiamu ini biasanya akan bermanja-manja dan minta dipeluk. Tapi kamu malah bertingkah seperti orang dewasa kecil. Ibu jadi iri melihat mereka. Kalau mengantuk, kamu boleh tidur di sini bersama ibu. Kalau lelah, kamu juga boleh bermain, ya. Ibu sudah memeriksa catatan seharian. Mengantuk sekali. Singer, temani ibu tidur siang, ya, baiklah. Jadilah kami tidur dengan nyenyak sepanjang sore itu. Sepertinya dia sudah bangun cukup lama. Tapi tidak membangunkanku. Hanya duduk diam dengan tenang di sana. Singer anak yang baik. Tidak boleh begitu, sini. Keesokan harinya, aku memintanya duduk di tepi ranjang untuk menemaniku beristirahat sebentar. Ekspresi kecilnya yang serius itu membuatku gemas sekali. Biar ibu yang pakaikan bajumu, ya. Aku bisa melakukannya sendiri. Singer, lain kali tidak perlu datang pagi-pagi untuk memberiku salam. Kamu juga tidak boleh bangun pagi untuk belajar. Kamu baru boleh bangun setelah hari terang. Anak seusiamu, kalau kurang tidur, nanti kamu tidak akan tumbuh tinggi. Apa kamu mau jadi pendek? Suaner mengerti. Anak pintar, ayo bangun dan bersih-bersih. Sudah waktunya kita sarapan. Ibu, aku takut. Semakin lama kami menghabiskan waktu bersama. Kecocokanku dengan Swear sungguh luar biasa. Wah, hebat sekali. Nah, beginilah seharusnya tingkah seorang anak. Di akhir tahun, datang sepucuk surat dari Ji Fucheng. Meskipun isinya hanya beberapa patah kata, aku memandanginya sepanjang sore. Hari-hari berikutnya, kabar kemenangan terus berdatangan. Di hari Ji Fucheng kembali dengan kemenangan. Itu adalah 2 tahun setelah pernikahan kami. Ayahmu berhasil mengusir para penyerbu itu. Nanti ayah akan selalu bersama kita di ibu kota. Benarkah? Tentu saja benar, dong. Ji Fucheng masih harus melapor ke istana. Dan baru akan pulang ke rumah pada malam hari. Saat kami tiba di rumah, di depan gerbang sudah ada sekelompok orang yang menunggu. Hamba memberi hormat, Tuan Putri. Tuan Markis memerintahkan hamba untuk mengantar Nona Arena ke kediaman Markis. Arena. Jadi, kau ini istri dari Tuan Markis Ji. Kau cantik sekali. Apa maksudnya ini? Dia ini teman baik Tuan Markis. Iya, teman baik. Hebat, jenderal yang menang perang pulang membawa cinta sejatinya. Dia pikir aku anak umur 3 tahun yang bisa dibodohi. Untung saja ada HMPH. Mana ada teman baik yang sampai dibawa pulang dari tempat jauh untuk dirawat. Aku benar-benar dibuat gila karena marah. Aku bukannya picik. Pria ini memang selalu semena-mena. Aku susah payah membantunya membesarkan putranya. Tapi lihat saja, sekarang dia malah membawa pulang wanita lain. Aku akan meninggalkan Ji Fucheng lagi. Ibu, apa ibu akan pergi? Apa aku boleh ikut dengan ibu? Ibu tidak punya anak kandung. Lagi pula,
hanya menambah Suner, seorang anak bisu. Suner makannya sangat sedikit. Tidak perlu memakai baju baru. Dia bahkan bisa menyalin buku untuk teman sekelasnya demi menafkahi ibunya. Haha, aku membantu ayah tiriku mengurus rumah selama 2 tahun. Menyalahkannya sebagai seorang putra pun tidak berlebihan. Disetujui, bawa pergi. HMPH. Ibunya Siner adalah Putri Changning. Mana mungkin dia membiarkanmu kelaparan dan tidak punya baju baru? Hahaha. Putri, Hoye datang. Jangan temui dia, tutup pintunya rapat-rapat. Hoye, dia memanjat tembok. Usir dia keluar. Tutup pintunya rapat-rapat. Jangan ganggu aku lagi. Bukankah sudah kubilang jangan ganggu aku lagi? Kau tidak lihat surat cerainya. Kenapa kau ingin menceraikanku? HMPH. Bukankah seharusnya kau tanya pada dirimu sendiri? Tanya apa padaku? Kenapa? Apa wanita buas sepertimu tidak bisa memuaskan Hoye? Oh, jadi Nyonya sudah mengaku salah, iya. Aerna itu temanku. Aku tidak punya hubungan pribadi apapun dengannya. Lalu kenapa sekarang dia tinggal di kediaman Hoye? Besok aku akan memindahkannya ke tempat lain. Kau masih mau diam-diam memeliharanya di luar. Ji Fucheng, sebagai seorang pria, bersikaplah lebih terbuka. Kau terluka. Cepatlah kembali. Carilah tabib untuk memeriksanya. Sudah larut malam, aku rabun senja, tidak bisa melihat. Tabib juga sudah tutup. Lalu bagaimana kau bisa sampai di sini? Nyonya, lukamu terbuka lagi. Buka bajumu. Aku baru kembali dan bahkan belum mandi. Bisakah nanti saja? Mimpi saja sana. Buka bajumu, akan kubalut ulang lukamu. Jangan banyak bergerak. Ibunya Nyonya Sao jatuh sakit. Dulu aku berguru pada kepala tabib di biro tabib istana. Jadi, aku ini bisa dibilang setengah tabib. Aku akan berusaha berhati-hati. Kenapa saat kembali tidak langsung mencari tabib dulu? Aku hanya, Yang Mulia sedang senang. Jadi beliau menahanku cukup lama. Saat selesai, hari sudah gelap. Jadi aku berpikir untuk cepat pulang menemuimu. Kau buru-buru pulang untuk menemui si gadis rubah itu, takut aku akan mengganggunya, kan? Mana mungkin, aku hanya ingin menemuimu, dia itu bukan siapa-siapa. Saat musim dingin, dalam sebuah pertempuran, aku terluka parah hingga tak sadarkan diri. Aku terkubur di bawah tumpukan jenazah para prajurit. Dialah yang menggaliku keluar dari tumpukan mayat itu. Aku memberinya emas dan perak sebagai ucapan terima kasih, tapi dia menolak semuanya. Dia hanya memintaku untuk membawanya serta saat aku kembali ke ibu kota. Katanya, waktu kecil dia menyukai seorang pemuda. Pemuda itu bilang dia berasal dari Wangjing. Makanya, dia memintaku membawanya ke Wangjing. Ini semua salahku. Mulutku ini juga tidak bisa menjelaskan dengan baik. Sampai membuat istriku jadi salah paham padaku. Apa ada Tuan Ho yang bersikap sepertimu? Picik sekali. Aku memang picik. Istriku, hatimu itu seluas lautan. Jadi, maukah kau memaafkanku?
Tergantung kelakuanmu nanti. HMPH, dia pergi dari rumah selama 2 tahun. Dan hanya mengirim sepucuk surat untuk mengabarkan kalau dia baik-baik saja. Suami mana yang kelakuannya seperti ini? Sudah selesai dibalut, kenapa kau belum pergi juga? Aku tidak punya tempat untuk pulang. Ibu bilang, kalau aku tidak membawamu pulang, aku juga tidak boleh pulang. Oh, jadi kau mau bertingkah semaumu denganku? Ya. Aku malas meladeninya. Istriku yang baik hati, biarkan suamimu ini menginap 1 malam saja. Kau bau sekali, jangan menempel-nempel. Apa aku sakit? Aku tak berdaya. Terpaksa aku harus menggosok punggungnya. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang aneh. Dadanya terasa bergetar pelan. Aku pun mendongak untuk melihat. Ternyata orang ini sedang menahan tawa. Aduh, sayang, aku salah. Aku sudah mandi bersih, sudah tidak bau lagi. Sudah wangi sepertimu, coba cium deh. Sana tidur dengan putramu. Kenapa datang mencari ibu? Sueer tidak suka tidur dengan ayah. Tangannya menindih perutku. Aku jadi susah bernapas. Ji Fucheng kembali dipanggil ke istana pagi-pagi sekali. Ibu Jiu juga mengirim surat, mengatakan hari ini ada perjamuan istana. Untuk merayakan kemenangan besar pasukan. Jadi, di sinikah tempat ibu dibesarkan? Bisa dibilang begitu. Waktu kecil, ibu pernah tinggal di banyak tempat. Ayahku juga dulu seorang jenderal penjaga perbatasan. Sayang sekali. Saat aku berumur 8 tahun, ayah gugur di medan perang. Tidak ada lagi yang mengajakku untuk melihat pemandangan negeri yang indah ini. Ayo kita pergi. Ayahmu dan para mayat hidup itu sudah menungguku. Kuner, ayah datang menjemputmu. Hahaha. HMPH. Aku lihat penampilannya itu. Sama sekali tidak terlihat seperti orang terluka. Bahkan mandi saja tidak becus. Hanya bisa pura-pura menyedihkan untuk mencari simpati. Aku segera maju dan menabraknya. Ji Fucheng pergi berperang selama 2 tahun. Saat pulang, aku malah mendapati sang ratu ingin menceraikan abdinya ini. Sakit sekali hatiku. Urusan keluargamu, beta benar-benar tidak bisa ikut campur dan tidak mau mendengarnya. Wakil jenderal ini malah menghilangkan kesedihannya dengan arak. Minum sampai seperti ini, benar-benar memalukan. Biarkan saja dia tidur dulu. Merepotkan sekali. Kukira dia menertawakan ayahnya yang memalukan. Ternyata, baru belakangan aku sadar. Ji Fucheng hanya pura-pura mabuk. Dan si kecil ini menyadarinya. Tapi saat aku tahu, semuanya sudah terlambat. Kau ini seorang markis yang terhormat. Kenapa masih menipu orang? Padahal aku sudah susah payah menyiapkan sup peredam mabuk untukmu. Pura-pura mabuk. Tapi arak ini benar-benar aku minum. Memang istriku yang paling perhatian padaku. Istriku, sudah waktunya ganti obat. Dasar nakal, kau mau membalasku. Sudah kotor, tidak bisa dipakai lagi. Apa yang kau lakukan pada bibiku? Jangan bergerak,
sayang. Biar aku melihatmu baik-baik. Sudah, ayo tidur. Kenapa mataku tidak bisa kubuka? Hari ini berlari ke sana kemari, aku benar-benar lelah. Akhirnya, aku meringkuk dalam pelukannya dan tertidur. Istriku. Aku sangat merindukanmu. Aku selalu menjagamu dengan baik. Setengah menolak, setengah menerima. Istri kita sudah dewasa. Sudah tahu cara menyayangi suaminya. Pada akhirnya, hatiku tetap mendekat padanya. Istriku semakin mengerti diriku. Kasih sayang yang dalam di senyumannya. Aku mengerti semuanya. Sudah, hari akan segera pagi. Bukankah istriku bilang mau menemaniku baik-baik? Akhirnya, dia dengan perhatian menemaniku membersihkan diri. Hari yang baru pun dimulai dengan penuh kehangatan. Lanjutkan. Ini semua salah istriku yang terlalu memikat. Kalau tidak pulang, yang tua dan yang muda akan mengikutiku. Terus-menerus tinggal di kediaman putri juga bukan solusi. Di kediaman masih ada nyonya besar. Tidak bisa terus-menerus membiarkan beliau sendirian. Di kediaman Markis, kan? Maaf, Nyonya Ji. Itu adalah pasukan Arena. Aku membuatmu salah paham. Aku baru saja dengar dari Jenderal Lin Fu. Markis Ji juga menyukaimu. Dia sering membicarakan Anda padaku. Aduh, aku juga tidak sering mengobrol dengannya. Nyonya Ji, percayalah padaku, putra-putri padang rumput tidak pernah berbohong. Dia sudah menjelaskan semuanya padaku dengan jelas. Aku yang salah paham denganmu, seharusnya aku yang minta maaf. Aku dengar dari Tifu Cheng. Kau datang ke ibu kota untuk mencari kekasihmu. Aku baru berumur 7 tahun saat bertemu dengannya. Kau menyukainya. Dia adalah penolongku. Arena hanya ingin membalas budinya. Aku kenal orang ini. Hanya saja, dia sedang tidak berada di ibu kota. Dia juga sudah lama menikah. Kalau begitu, apakah dia bahagia? Sangat bahagia. Dia punya istri yang mencintainya. Dia juga punya anak-anak yang lucu. Terima kasih, Nyonya Ji. Kau mau pergi kemana? Aku tidak akan kembali. Semua kerabat Arena tewas dalam perang. Dataran tengah ini sangat indah. Aku ingin berkeliling untuk melihatnya. Dunia ini begitu luas. Sang Buddha berkata bahwa karma itu berputar. Sepertinya itu memang benar. Gadis yang diselamatkannya tanpa sengaja saat kecil. Pada akhirnya malah menyelamatkan nyawa suamiku. Kali ini nama baikku sudah pulih, kan? Hahaha. Markis Ji, kita terbukti tidak bersalah. Menuduhku begitu saja tanpa alasan. Kalian harus memberiku kompensasi. Malam itu, aku bahkan tidak punya tenaga untuk mengangkat tanganku.